Baik, kita akan teruskan, saudara. Lihat lagi akan ayat dasar kita, 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Alkitab berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yohanes mendoakan, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Aku berdoa, di atas semua yang lain, kiranya engkau dalam keadaan yang berkelimpahan dan dalam keadaan sehat-sehat, sebagaimana jiwamu juga berkelimpahan. Kita masih bicara soal kelimpahan dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah memang Tuhan mau kita hidup dalam berkat dan berkelimpahan? Saya ingin mencoba memberikan akan beberapa dasar kepada saudara sekalian, bahwa sebenarnya Alkitab dari sejak awal ingin kita ini diberkati. Tuhan mau kita diberkati, itu iya. Dan anehnya memang sampai hari ini ada begitu banyak orang yang merasa keberatan dengan firman ini, karena pengertian yang kurang utuh menurut saya akan apa yang sebetulnya Tuhan maksudkan. Nah, saya mau buktikan, saya mau ajak kita menelusuri akan bagian demi bagian dari firman Tuhan hari ini, tentang bagaimana Tuhan mau kita berkelimpahan. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28, perhatikan apa yang Alkitab katakan. Kejadian pasal pertama, ayat 27 dan ayat yang ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, berhenti dulu. Ayat 27 menceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia. Ayat 28, apa yang terjadi setelah penciptaan, Alkitab mengatakan Allah memberkati mereka. Nah, baru dikatakan lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan. Begitu manusia diciptakan Tuhan, hal yang pertama Tuhan buat kepada manusia ciptaannya adalah Tuhan memberkati mereka. Apakah salah Allah memberkati? Tidak. Berkat diperlukan oleh setiap orang percaya. Nah, ini tidak bicara soal membuat orang atau mengajar orang jadi materialistis. Kalau Anda ikuti terus sampai tuntas apa yang diajarkan, saudara akan mengerti itu. Tapi sebagai dasar saya mau katakan, ya, Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan dan diberkati. Kenapa? Dari sejak semula, begitu kita diciptakan Tuhan, maka hal yang pertama yang dibuat Tuhan kepada manusia yang diciptakannya adalah Allah memberkati mereka. Nah, teruskan lagi. Pasal yang kedua, di mana sebetulnya Allah menempatkan manusia yang diberkatinya itu? Di pasal 2 ayat yang ke-8, Alkitab mengatakan dalam kejadian yang sama, Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Perhatikan kata Eden atau nama Eden itu artinya voluptuous living atau kehidupan yang menggairahkan dan penuh atau limpah dengan berkat. Jadi Tuhan memberkati yang diciptakan itu, dan tidak ditaruhnya di padang gurun yang tandus, ditaruhnya di Eden. Dan nama Eden artinya kehidupan yang berkelimpahan dan sangat menggairahkan, atau voluptuous living. Nah, ini merupakan indikasi lebih jauh bahwa Tuhan memang mau kita diberkati. Nah, lihat sekarang, di Eden apa yang ada? Banyak orang salah mengerti, orang berkata Eden merupakan kebun buah-buahan. Sebetulnya ada benarnya, tapi tidak utuh. Kenapa? Lihat pada Kejadian 2, ayat 10 dan ayat yang selanjutnya. Dikatakan oleh firman Tuhan, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Luar biasa. Jadi Eden itu bukan sekedar kebun buah-buahan atau hutan dengan banyak buah. Tapi Alkitab berkata, itu ada atau arah sungai itu yang pertama-tama ke tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Itu bukan emas jelek, tapi emas yang baik.
Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Jadi ada berbagai macam batu yang luar biasa, batu mulia, yang mahal sekali. Ada emas, ada batu. Ini simbol-simbol akan kelimpahan. Allah memberkati manusia ciptaannya, ditempatkan di Taman Eden, tempat yang menggairahkan, yang berkelimpahan, dan dibuktikan di situ ada tempat di mana emas begitu baik, dan ada begitu banyak batu mulia, batu permata yang luar biasa, yang semuanya Tuhan sediakan bagi ciptaannya. Jadi kalau kita kembali baca Alkitab dengan jujur, dengan terbuka, kita mengerti dari semula Tuhan mau kita diberkati. Nah, sekarang kita kembali kepada, lihat lebih jauh kepada Abraham. Kejadian pasal 12, saya bacakan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini janji Tuhan kepada Abraham, leluhur kita. Ayat yang pertama, Kejadian 12, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lihat, berkali-kali dari 3 ayat ini, kata yang dominan itu berkat, 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 berkat. Kenapa? Karena memang Tuhan mau kita diberkati. Nah, ada orang berkata, Pak, itu kan Abraham. Apa hubungannya dengan kita? Oke, mari kita lihat dalam Galatia pasal yang ketiga. Kita pindah ke perjanjian baru sekarang untuk membuktikan kepada saudara bahwa apa yang Allah janjikan kepada Abraham itu berkaitan juga dengan kehidupan kita. Galatia pasal yang ketiga, perhatikan mulai ayat yang ke-7. Galatia 3, lihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Nah, saya berdoa, saya mengharapkan Anda semua hidup dari iman. Karena itu kita disebut sebagai anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 9, perhatikan. Jadi, mereka yang hidup dari iman, perhatikan, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saya mau ulang, ayat 9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, yaitu siapa? Anda dan saya, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi Abraham itu adalah orang yang diberkati, kita bersama-sama Abraham diberkati oleh Tuhan. Ayat 29 di pasal yang sama, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi ada kaitan antara apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu dengan kita. Sekali lagi, kita ini diberkati bersama-sama dengan Abraham. Jadi berkat yang Abraham terima, sebetulnya juga kita terima. Nah, di antara berkat yang Abraham terima, itu luar biasa. Di antaranya tetap bicara soal materi. Di Kejadian pasal yang ke-24, ayat yang ke-35, dikatakan dengan jelas oleh Eliezer waktu itu. Lihat perkataannya, Kejadian 24, ayat 35, dia bicara soal Abraham, dikatakan, Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Jadi berkat itu menjadikan Abraham kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Berkat Tuhan itu membuat Abraham menjadi kaya. Dan diperinci kekayaannya, itulah semuanya kekayaan materi. Jadi kita kembali ke Galatia tadi, kalau Anda masih mengikuti,
Galatia tadi berkata dengan jelas pada pasal yang ketiga, dikatakan bahwa kita, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Kenapa kita? Karena kita ini hidup dari iman. Ingat, kita ini hidup dari iman. Karena kita hidup dari iman, kita diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Dan di antara berkat yang dinikmati Abraham adalah berkat kelimpahan secara materi tadi, bahwa dia diberkati oleh Tuhan sehingga dia menjadi kaya. Jadi saya harap ini jelas buat kita bahwa Tuhan memang mau kita diberkati. Ini bukan hanya angan-angan kosong, tapi memang Tuhan mau kita diberkati. Nah, sekarang balik lagi ke Yosua pasal yang pertama. Lihat lagi yang sudah pernah kita baca, ayat yang ke-8. Apa yang Tuhan katakan? Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perhatikan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kata berhasil dan beruntung itu menunjukkan Tuhan mau kita diberkati. Kalau Tuhan tidak mau kita dilimpahi dengan semua yang baik, mengapa kita harus dikatakan akan beruntung dan berhasil? Orang yang beruntung dan orang yang berhasil adalah mereka yang diberkati. Dan tentunya itu berkaitan juga dengan semua yang secara fisik kita boleh nikmati dalam kehidupan kita. Nah, dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan, Alkitab mengatakan, This is book of the law shall not depart. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then, dikatakan, kalau engkau melakukan itu, for then, karena kemudian, you will make your way prosperous. Engkau akan membuat jalanmu itu berkelimpahan, and then you will have good success. Dan engkau akan mendapatkan sukses yang luar biasa. Jadi firman itu dikatakan membuat you will make your way prosperous. Engkau akan membuat jalanmu itu berkelimpahan, and then you will have good success. Lalu kamu akan menikmati keberhasilan yang luar biasa. Ini merupakan janji Tuhan. Ini merupakan apa yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Jadi mengapa kita ragu bahwa Tuhan mau kita berkelimpahan? Lihat sekarang pada Ayub pasal yang ke-36. Kitab Ayub pasal 36 ini merupakan janji yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Lihat pada ayat yang ke-11. Ayub 36 ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa jikalau mereka mendengar dan takluk atau mendengar dan taat, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. King James mengatakan, they shall spend their days in prosperity. Mereka akan menghabiskan hari-hari mereka di dalam kelimpahan, and their years in pleasures. Dan tahun-tahun mereka dalam kenikmatan. Kalau kita itu mau taat, mendengar dan takluk atau mendengar dan taat, maka kita akan menghabiskan hari-hari kita di dalam kelimpahan dan tahun-tahun kita di dalam kenikmatan. Bukankah ini membuktikan Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahannya? Jangan ragu saudara sekalian, dengan berkata bahwa Tuhan tidak mau kita berkelimpahan. Saya mau katakan dalam nama Yesus, dalam kasih Tuhan, Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahannya. Lihat lagi Mazmur pasal yang pertama. Lihat lagi ayat ini. Anda berkata, Pak, sudah pernah kita baca. Firman Tuhan makin diulang akan makin keluar sarinya yang luar biasa buat kehidupan kita. Mazmur pasal pertama, lihat mulai ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi perhatikan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa akibatnya? Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan memang mau kita diberkati. Lihat sekarang Mazmur pasal yang ke-35. Mazmur 35, Alkitab mengatakan ayat yang ke-27. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya di Mazmur pasal 35 ayat yang ke-27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hambanya. Dalam terjemahan yang lain, King James mengatakan, which hath pleasure in the prosperity of his servants. Tuhan itu senang melihat kelimpahan daripada hamba-hambanya. Saudara, Alkitab mengatakan, Tuhan itu menikmati, Dia senang, Dia bersukacita kalau melihat hamba-hambanya di dalam kelimpahan. Which hath pleasure in the prosperity of his servant. Ingat, jangan pernah curiga dengan Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahannya. Tuhan mau kita menikmati sesuatu yang baik yang dari Dia. Selalu Alkitab berkata, semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tuhan memang ingin kita berkelimpahan. Nah, sekarang ada banyak orang berkata, Pak, bagaimana dengan Yesus? Bukankah Yesus juga hidup dalam keadaan melarat, Pak? Bukankah kita harus mencontoh Dia? Saya mau coba luruskan beberapa hal kepada saudara. Saya berkata begini, Tuhan Yesus ketika hidup di dunia tidak semelarat yang Anda dan saya duga. Tapi kan Dia lahir di palungan, Pak. Artinya Dia tidak punya apa-apa, Dia miskin, tidak punya apa-apa. Well, mungkin. Tapi jangan lupa, Dia lahir di palungan bukan membuktikan kemelaratannya. Itu membuktikan kerendahan hatinya. Sebab sebetulnya Dia lahir di palungan bukan karena Yusuf dan Maria tidak punya uang untuk Dia tidur di penginapan. Baca Alkitab. Karena semua kamar, semua penginapan penuh. Dan waktu melahirkan sudah tiba. Itu merupakan sesuatu yang tidak ada pilihan lain. Dia harus tetap lahir. Dan waktu itu karena tidak ada penginapan. Dia terpaksa dan dia rela lahir di palungan. Itu wujud kerendahan hatinya. Bukan karena Yusuf dan Maria tidak punya uang. Mereka cari penginapan, saudara. Bukan karena mereka tidak punya uang sehingga lahir di kandang. Bukan. Itu pertama. Yang kedua, kita harus mengerti orang Majus datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka datang dalam rombongan besar. Saya percaya jumlah yang mereka berikan persembahkan itu, nilainya, value-nya, price-nya tinggi sekali. Itu bukan persembahan biasa. Persembahan kepada raja yang lahir pasti jumlahnya, bentuknya signifikan sekali. Yang ketiga, selama Yesus hidup Dia melayani, Alkitab berkata, ada wanita-wanita yang melayani Dia dan rombongannya dengan kekayaannya. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah mengeluh soal uang sama sekali, karena selalu disediakan lebih dari cukup. Yang keempat, Dia punya bendahara dan seorang koruptor yang berkali-kali memakai uang yang dipegang oleh Dia. Nah, kalau jumlahnya kecil, bagaimana Dia bisa mengkorupsinya berkali-kali? Saya percaya jumlahnya itu cukup besar. Dan itu yang membuat sebetulnya Yudas bisa mengkorupsinya berkali-kali. Dan yang terakhir, yang luar biasa, perhatikan. Yesus tidak memakai pakaian compang-camping. Dia memakai lenan terusan, jubah terusan. Itu merupakan jubah yang mahal harganya. Karena itulah orang-orang Romawi sampai mengundi. Zaman itu kalau orang pakai pakaian murah, terdiri dari beberapa potong. Tapi kalau sudah lenan terusan, tidak dipotong, itu dari bahan yang sebetulnya mahal. Karena itulah diperebutkan oleh tentara Romawi. Jadi Tuhan tidak semelarat yang Anda dan saya duga. Dia menggunakan begitu banyak fasilitas yang luar biasa. Ingat, Dia masuk Yerusalem, Dia pakai keledai baru yang belum pernah ditunggangi. Dia dikubur untuk nitip badannya 3 hari, saudara. Dia pakai kuburan baru dari Yusuf Arimatea yang belum pernah dipakai sama sekali. Yesus tidak semelarat yang kita duga. Saya harap ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sebetulnya
dia tidak semelarat yang Anda dan saya duga. Kenapa? Sebab dia hidup dalam penyediaan Bapanya yang luar biasa. Saya berdoa, pegang firman, ikuti perkataan Tuhan, bukan cara pandang kita sendiri. Kita akan lanjutkan lagi. Saya Petrus Agung. Tuhan memberkati saudara.